Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tri Aji Saputra dari kelas PPKNA 2020 dengan NIM 140161255. Pada minggu ke-14 atau pada mata kuliah Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak, saya akan menjelaskan materi NPWP dan kegunaannya bagi wajib pajak yang akan dijelaskan secara rinci dan komprehensif pada video berikut ini. Sebelum kita membahas NPWP secara lebih mendalam dan juga secara komprehensif, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak. Pajak merupakan suatu imbalan atau uang yang dikeluarkan oleh wajib pajak kepada negara untuk menunjang pembangunan dan untuk memberi pasokan dalam membentuk peradaban yang baik dan sempurna, sehingga kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera dan makmur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak, mengartikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan juga akan digunakan untuk keperluan negara dalam hal membangun negara dari berbagai sektor vital dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat. Adapun fungsi pajak antara lain fungsi budgeteer, di mana pajak mempunyai fungsi sebagai pendapatan atau sumber penerimaan dari pemerintah yang dipakai untuk kepentingan nasional. Maka dari itu, kewajiban wajib pajak yang paling penting adalah membayar pajak. Namun, ada hal penting lagi atau satu kewajiban dari wajib pajak yang tidak kalah pentingnya selain membayar pajak, yaitu memperoleh NPWP. Menurut Mardiasmo, nomor pokok wajib pajak atau yang kita kenal NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan NPWP ini sangat diperlukan mengingat berbagai kegiatan administrasi dalam pengurusan pajak perlu menggunakan NPWP. Selain itu juga, NPWP dipakai untuk menjaga ketertiban saat membayar pajak dan untuk mengawasi administrasi perpajakan agar tidak terjadinya penyelewengan dalam pengurusan administrasi atau hal lainnya yang berkaitan erat dengan pajak. Kewajiban untuk mendapatkan NPWP sebagai berikut. Yang pertama, NPWP ada untuk mengenali identitas asli dari wajib pajak yang sesungguhnya. Artinya di sini seorang pelaku atau orang tertentu akan mengecek apakah identitas tersebut benar atau tidak, dan juga sehingga saat nantinya sehingga saat nantinya untuk mendapatkan NPWP itu hanya diberikan sekali saja atau tidak berulang-ulang. Yang kedua, diberikan kepada orang pribadi atau sebagai pengusaha dan memiliki berbagai tempat usaha di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Artinya NPWP dipakai ketika memang ada seorang pengusaha atau kelompok tertentu yang sedang melaksanakan usahanya. Dan juga ketiga, wajib pajak orang pribadi yang sedang tidak menjalani usaha atau pekerjaannya freelance, ya, tidak menentu dalam bekerja, dan hal ini dapat diberikan kepada seorang wajib pajak tersebut apabila sudah bekerja selama 1 bulan dan mendapatkan
penghasilan yang jumlahnya melebihi dari PTKP dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi untuk yang ketiga ini akan diberikan ketika seseorang itu telah bekerja dan mampu mendapatkan jumlah pendapatan yang melebihi dari PTKP seperti itu. Dan juga seorang wajib pajak orang pribadi lainnya yang mempunyai kepentingan dalam menggunakan NPWP dapat mengajukannya ke instansi terkait agar bisa didapatkan NPWP tersebut. Lalu, fungsi dari NPWP sendiri adalah untuk mengetahui identitas dari wajib pajak apakah asli atau tidak, atau palsu. Jadi ini merupakan suatu syarat penting dan mutlak dalam NPWP. Dan juga hal itu sebagai sarana untuk melengkapi berbagai dokumen penting perpajakan yang beririsan erat dengan NPWP atau wajib melampirkan ketika seseorang akan membuat sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Kemudian, dalam rangka untuk melengkapi hal-hal wajib pajak dalam perpajakan, contohnya saat setoran pajak yang sebelumnya telah dilakukan atau telah ditetapkan sendiri nominalnya dengan orang yang bersangkutan, maka saat individu itu membayar dan membutuhkan NPWP seperti itu. Dan yang terakhir, untuk mempermudah akses pelayanan dari berbagai instansi yang membidangi perpajakan. Jadi hal ini dianggap mudah karena tidak mempersulit atau tidak membuat orang-orang itu menjadi lama dalam mengurus berbagai dokumennya. Dan hal itu diperlukan karena setiap dokumennya itu kan memerlukan NPWP, jadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, jangka waktu pendaftaran NPWP akan dijelaskan sebagai berikut ini untuk wajib pajak yang sedang melaksanakan usaha dan wajib pajak berupa badan atau instansi yang harus mendaftarkan ke kantor pajak dalam hal pembuatan NPWP paling lambat 1 bulan sesudah usahanya berjalan seperti itu. Kemudian wajib pajak juga atau yang sedang tidak melaksanakan usahanya atau dia sedang tidak mempunyai pekerjaan, maka dia harus untuk mendapatkan NPWP dengan syarat orang itu sudah mendapatkan penghasilan 1 bulan dan melewati PTKP. Maka ia harus segera mungkin untuk mendaftarkan diri ke instansi pajak agar bisa memperoleh NPWP dengan tenggat waktu pada akhir bulan selanjutnya. Kemudian, kebutuhan dalam mempunyai NPWP sebagai pertama, yang untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakat mal. Sebab dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat mal senilai 2,5% dari penghasilan yang diterima oleh individu. Korelasi dengan NPWP, yakni semua penghasilan dikenakan PPh pasal 21. Individu yang mempunyai pendapatan yang tinggi akan dikenakan potongan pajak penghasilan yang tinggi. Misalnya seorang pejabat negara akan dikenakan potongan PPh pasal 21 yang sangat tinggi sebesar 20% dan 20% lebih tinggi dari karyawan yang sudah mempunyai NPWP. Individu yang belanja di barang luar negeri akan dikenakan PPh tinggi. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa bila mana ada individu yang belanja produk luar negeri, maka harga barangnya akan dikenakan PPh yang lebih tinggi dari nominalnya, yaitu sekitar 50 US dollar. Dia juga akan dipersulit ketika mengunjungi negara tetangga, sebab pada tahun 2011 Dirjen Imigrasi telah memberikan ketentuan bebas bayar fiskal saat bepergian ke luar negeri, dan hal itu diterapkan untuk seseorang yang sudah mempunyai NPWP. Selanjutnya, adanya kemudahan dalam perpajakan, tepatnya memiliki NPWP, yaitu pengajuan kredit bank dengan
plafon di atas 50 juta, pengajuan surat izin usaha perdagangan, mengikuti lelang di instansi pemerintah, dan adanya peluang menjadi relasi dengan pemerintah karena sudah mempunyai NPWP seperti itu. Dan juga dengan adanya kita memiliki nomor pokok wajib pajak, maka seorang wajib pajak mendapatkan kemudahan saat melakukan transaksi di kantor perpajakan mengenai perpajakan. Dan hal itu juga dilakukan dalam rangka mengurusi berbagai administratif yang berkaitan erat dengan perpajakan. Demikianlah yang dapat disampaikan mengenai NPWP. Jadi dapat kita simpulkan bahwa NPWP ini sangat penting bagi seorang wajib pajak dan kegunaannya sangat besar, sangat banyak melimpah. Seperti yang saat kita perlu kita lakukan adalah ketika kita ingin mengurusi berbagai administrasi perpajakan, misalnya mengurus pajak rumah, pajak bermotor, itu harus mempunyai NPWP. Jadi saya menyarankan buat yang mendengar video ini, kita harus sesegera mungkin untuk membuat dan memperoleh NPWP di kantor pajak terdekat. Sekian dari pembahasan dan pemaparan materi saya pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.